Oke, Tik, kita lanjut di sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini adalah aku akan bedah LinkedIn-mu ya. Kayak gitu, kita coba diskusi bareng soal LinkedIn yang kamu punya. Udah muncul belum LinkedIn-mu? Sudah, Udah sudah ya? Kak. Oke. Sekarang aku screening dulu sekilas gitu. Oke, kalau dinilai LinkedIn-mu ini skornya 7 lah gitu. Jadi udah bagus, udah bisa langsung dipakai, tapi masih banyak kurangnya. Jadi gini, aku kasih teori dulu ya, Tik ya. Menjadi seorang job seeker, maka LinkedIn-nya itu harus dikonversi menjadi LinkedIn seorang job seeker gitu. Karena LinkedIn itu bisa jadi LinkedIn diubah jadi bisnis dan lain-lain. Nah, ngerubah jadi LinkedIn job seeker ini, dia syaratnya itu memenuhi 3 poin. Yang pertama, satu itu adalah akunnya lengkap. Jadi informasi soal job seeker itu akunnya lengkap. Akun lengkap ini tuh berkaitan dengan ini dari banner sampai paling bawah tuh terisi semua. Yang kedua itu adalah koneksi atau temannya banyak. Nih, teman ini nih. Ini tuh banyak, sebanyak mungkin. Yang ketiga adalah aktivitasnya banyak. Aktivitas banyak itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Nah, nih kegiatan-kegiatan di activity ini. Jadi yang harus difikirkan adalah akun LinkedIn-mu ini dibuat versi job seeker, tapi dia harus akunnya lengkap, temannya banyak, dan aktivitasnya banyak. Perlu nggak dijadiin premium? Menurutku boleh, tapi nggak wajib. Bahkan kalau 3 poin itu udah kamu penuhi, premium itu nggak usah. Gitu. Ya, intinya ini ya. Ini harus ada dalam kepalamu dulu nih. Akunnya lengkap, temannya banyak, aktivitasnya banyak. Nah, sekarang kita bahas poin nomor satu ini. Akunnya lengkap dulu. Scroll paling atas. Paling atas ini nggak ada banner. Kamu coba bikin banner Banner. deh. Hmm. Kamu misalkan ini jurusan administrasi publik gitu. Mungkin kamu akan jadi tadi ya, mungkin bisa jadi frontliner atau tadi bener tuh admin, terus eh, public administration ini bisa, terus frontliner tuh resepsionis, CS, teller, terus PR, terus sekretaris, terus PA gitu-gitu. Itu kan cocok tuh di sini ya gitu. Nah, sekarang bayangin kita pakai cara simpel aja. Kamu pernah lihat ini nggak warung makan Padang gitu? Warung makan Padang tuh bannernya tuh apa sih gambarnya? Bayangin aja, ya kan? Kamu pernah lihat toko material nggak gitu? Toko material itu tuh biasanya bannernya apa sih? Kan pasti kan ada pasir, batu bata, batu gitu-gitu kan ya gitu. Warung Padang juga Ya. makanan-makanan. Nah, sekarang bayangin orang yang kira-kira bannernya tuh harus isinya apa? Biar kalau orang lihat tuh kesannya tuh ini memang cocok untuk menjadi seorang PA, secret gitu-gitu. Jadi administrative assistant gitu-gitu. Paham ya? Gitu. Cara bikinnya paling gampang cari di Canva. Itu banner LinkedIn. Buka Canva terus di ukuran itu atau di kolom pencarian ketik aja banner LinkedIn gitu. Atau Iya. langsung tulis aja administration gitu atau banner LinkedIn gitu. Udah langsung otomatis muncul. Tinggal dimasukin ke sini. Nanti detailnya gimana aku jelasin nanti aja. Ini buat screening. Oke? Yang nomor dua Ya. adalah headline ini nih. Fotonya udah bagus, nama udah bagus, udah verified. Nah, ini nih. Public administration. Headline-mu ini bener tapi kurang, kurang panjang. Jadi headline itu adalah bagian pertama yang akan dibaca pada saat ada orang mencari di kolom pencarian ini. Jadi pada saat di LinkedIn search ini diklik, orang tuh akan baca sebelah sini dulu sistem ini. Nah, artinya apa? Ini karakternya ditambahin lagi, jangan cuma public administration. Apalagi misalkan di sini, ya tadi administrative assistant, personal assistant, customer service, misalkan gitu ya, secretary, terus apa lagi misalkan public relation, terus apa lagi misalkan di sini, tulis terus social media spesialis, misalkan pakai garis miring atau garis tegak itu nggak apa-apa, dibanyakin. Masukin di sini adalah bisa bidang yang kamu kuasai, bisa profesi yang kamu pernah, dan profesi yang kamu pengen gitu. Di isinya profesi-profesi nggak masalah gitu. Kamu tulis di bagian situ. Habisin aja jumlah karakternya. Jadi gini, kalau CV itu kan terbatas sama jumlah halamannya kan, Cantika, gitu.
Hmm. 1 sampai 3 halaman. Kalau LinkedIn itu dibatasinya tuh sama jumlah karakter ini loh yang diizinkan. Nah ini karakternya tuh banyakin aja gitu. Paham ya? Gitu. Ini headline kurang. Sekedar gambaran umum dulu. Ini bagus, ada CV, ada portofolio, kamu taruh di sini, ini bagus. Gitu. Aku paling nanti lebih menyarankan untuk CV dan portofolio yang kamu cantumin itu bagian alamat, jangan ditulis alamat lengkap dan nomor telepon itu disensor aja. Khusus untuk yang di-share begini. Ya kan dipublish nih, gitu kan. Gitu. Iya, Jadi segala sesuatu yang dipublish, yang informasi pribadi dihapusin aja. Kayak gitu. Kalau perlu malah di sini cuma portofolio aja, nggak usah ada CV-nya. Gitu. Portofolio Cantika. Nanti di dalamnya isinya portofolio dan ada sertifikat-sertifikat nggak apa-apa. Kan terkadang CV itu ada informasi pribadi yang nggak boleh di-share. Oke, baik kita Kak. lanjut ke bawah. Gitu. Di sini ada aktivitas, ada postingan tadi. Ini udah bagus ya. Ini ada postingan-postingan itu. Kamu boleh melakukan postingan rutin. Disarankan idealnya itu seminggu 3 kali. Tapi kalau mau seminggu sekali juga nggak apa-apa. Postingannya itu berkaitan dengan kamu itu pengen dikenal sebagai orang di bidang apa. Kamu pengen dikenal sebagai orang yang jago apa. Kamu pengen dikenal orang yang jago di bidang administrasi. Coba bikin postingan-postingan soal administrasi. Di sini ada repost. Di sini ada postingan. Sesekali posting, sesekali repost boleh. Gitu. Kalau di sini, di 2 postinganmu terakhir ini, kamu hanya posting terkait dengan, saya lagi nyari loker, saya lagi nyari loker, gitu. Nah, Hmm. postingan itu tuh harusnya nggak usah terlalu sering atau disisipi dengan kegiatan lain. Jadi misalkan hari ini kamu bikin postingan, saya lagi nyari loker, gitu kan. Besok, besok postingan selanjutnya tuh tunjukin kamu punya ilmu di bidang administrasi apa yang bisa kamu share ke audiensmu, gitu. Kamu pamer kemampuan bahasa asingmu, besoknya kamu bikin tutorial Excel, misalnya kemampuan bahasa asing B, gitu. Jadi orang akhirnya tahu, oh ini orang nih jago di bidang administrasi nih, jago di bidang ini nih. Oh dia, terus sesekali ada postingan lagi terbuka untuk nyari kerja. Oh ini lagi nyari kerja nih, gitu. Paham ya, gitu. Jadi kayak begitu. Nanti juga sama, misal aku kemarin kemarin tuh juga ada yang misalkan gini, kamu ikut kursus nih. Kan kalau kursus kan kadang suka ikut dapat sertifikat ya, gitu. Nah, aku punya temen yang mungkin yang nonton ini juga ada. Jadi postingnya cuma sertifikat-sertifikat terus gitu loh. Teman-teman aku habis kursus ini, habis kursus ini gitu-gitu. Itu ya bagus, tapi kurang menarik. Kenapa? Harusnya kamu nggak cuma posting misalkan nih aku telah menyelesaikan kursus bahasa Inggris gitu, nggak cuma share sertifikat. Postingan selanjutnya isinya gini, kamu dari ikut kursus ini punya ilmu apa? Ayo berbagi dong ilmunya. Nah gitu loh, berbagi dong ilmunya gitu. Hmm. Jadi jangan bikin postingan yang asik sendiri, cuma kamu sendiri yang bisa nikmatin. Kalau kamu posting sertifikat begini kan cuma kamu aja yang bisa nikmatin, ya kan? Nah, lo lihat orang ini nih. Orang ini dia berbagi soal nih Excel nih gitu, makanya sampai kemana-mana kan kayak gitu. Tapi boleh nggak aku repost? Boleh. Tapi kalau keseringan repost juga jangan. Kenapa? Kamu kan bikin akun LinkedIn ini kan lagi bikin kamu tuh biar dikenal sama HRD kan, gitu. Nah, kalau kamu Ya. terlalu sering repost, yang terkenal bukan kamu tapi orang ini. Paham nggak? Kan main LinkedIn itu kan niatnya biar kamu dikenal HRD. Hmm. Tapi kalau kamu sama sekali nggak pernah punya konten original, ya yang dinilai bukan kamu, ya orang ini yang punya ini. Ini misalkan nih, contohnya ibaratnya ini ada orang ini ya, berarti dia yang kelihatan keren, bukan kamunya, ya kan? Gitu. Nah, makanya kamu silahkan coba rutin bikin postingan original yang menunjukkan kamu itu juga job seeker iya, tapi juga ada skill-skill yang kamu kuasain apa. Itu nanti ke depan lah, itu nanti by call aja ya, gitu. Ini kayak aku secara umum dulu aja. Kita lanjut turun ke bawah lagi. Di sini ada experience. Ini bagus sudah kamu tulis. Ini udah ditulis dengan benar. Ada 5 informasi yang bisa kamu tulis di sini sebenarnya. Jadi nama perusahaan, jabatan, periode, uraian tanggung jawab, dan kalau ada lampiran dokumentasi tuh. Barangkali selama kamu kerja di sini tuh ada dokumentasinya gitu loh. Foto-foto Oh gitu. iya Kak. Kan bisa dilampirin tuh di situ. Foto atau website dari perusahaan tersebut gitu. Ya, itu nanti kan bisa lampirin ya. Itu.
Tuh jadi biar lengkap gitu. Kamu sambil nanti kamu sambil buka link ini kok nggak apa-apa. Bentar ya, aku coba sambil buka di tab baru. Cuma sebagai referensi aja. Nah, ini juga insurance juga sama. Ini ada education. Nah, ini Cantika lihat ya. Di sini udah ada skill. Bagus ini skillnya ada 14. Tapi skill ini dia bisa sampai puluhan gitu. Kamu nulis ditambah lagi nggak apa-apa. Biar jadi 30, 40 gitu. Nggak masalah. Kok bisa banyak? Hmm. Karena skill itu bisa teknis, bisa non teknis gitu. Tadi kan aku udah sempat bilang gini ya. Tadi aku bilang gini, skill itu dibagi jadi dua, ya kan? Ada hard skill, ada soft skill, ya kan? Hard skill dibagi jadi tiga. Tiga. Ada industry knowledge, ada tools, ada language. Ada kemampuan bahasa, ada language, ya kan? Nah, tools ini dia dibagi jadi dua. Kita lihat di sini ya, nih tools jadi dua. Ada hardware, ada software gitu. Nah, ini adalah skill-skill yang harus ada di CV. Jadi hard skill itu ada industry knowledge, ada tools, ada language, plus soft skill gitu kan. LinkedIn juga sama. Jadi tadi, ini kalau kamu lihat akun LinkedIn kan aku klik, ini kan skill-skill yang kamu masukin kan, ya kan? Ini Hmm. sama. Nih, kalau di LinkedIn, soft skill itu namanya ini nih, interpersonal skill. Industry knowledge, nih, industry knowledge. Tools di LinkedIn namanya tools and technology gitu. Sama sebenarnya kategorinya. Jadi di antara yang udah kamu masukin ini sebenarnya udah dikategoriin langsung sama LinkedIn gitu. Ini loh, industry knowledge tuh ini loh, nih dikasih tahu sama LinkedIn. Ini loh industry knowledge, skill development, office administration, administration gitu. Nanti kalau kamu ada teman bisa di endorse kayak gini nih. Orang-orang yang udah tahu kemampuanmu di bidang ini bisa endorse. Atau minta pembimbingmu, atau minta partner kerjamu dulu gitu. Di endorse, klik endorse gitu. Ini ada tools. Tools nih biasanya di software. Ada interpersonal atau soft skill. Ini soft skill. Ya kan? Gitu. Nanti kalau kamu masukin kemampuan kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu di sini ada language gitu. Kategorinya gitu. Gitu. Nah, maksudku adalah tambahin lagi coba skill-skillnya. Nggak mungkin cuma 14, bisa banyak. Nih aku kasih logika bodoh aja ya. Kasih logika bodoh aja. Kalau kalau kamu kerja jadi petani, ya, kamu itu akan menghasilkan skill apa? Satu, pembibitan tanaman. Dua, mengolah sawah. Ketiga, pengairan. Keempat, teknik nanam. Kelima, pembasmian hama. Keenam, pemupukan. Ketujuh, panen. Gitu. Paham nggak? Satu profesi aja bisa menghasilkan banyak skill teknis. Nah, kamu Hmm. harusnya bayangin dulu nih, cara bayanginnya gini. Kamu kuliah tinggi-tinggi di Manado, jurusan administrasi publik, kamu akhirnya punya skill apa gitu. Ya nama-nama mata kuliahmu itu loh, bukan transkripmu itu loh. Dan praktikum-praktikumnya kalau ada. Nih kamu freelance di agent insurance, kamu akhirnya punya skill apa. Kamu kerja di sini administrative assistant, akhirnya kamu punya skill apa gitu. Gitu caranya, melihatnya. Kamu pernah gini, dari situ kamu bisa apa? Apapun profesinya, itu bisa kamu temukan skillnya. Itu. Paham ya? Nah, di Paham, sini Kak? kamu lihat di sini ya. Ini kan ada education, ya, ada education. Sorry. Terus di sini ada skill, ada interest. Nih kamu lihat ya. Di sini skill, skill interest gini kan ya. Education, skill interest. Padahal di tengah-tengah sini tuh masih ada beberapa menu yang belum kamu tambahin tuh. Ingat ya, ini kan kamu urutannya education, skill, interest. Mungkin contohnya bisa sambil buka yang ada di akun LinkedInku. Nih, inspirasi aja. Ini banner nih loh, aku kasih banner. Nih loh headline, aku panjangin. Banyak orang-orang headline-nya tuh dipanjang-panjangin gitu. Biar apa nyangkutin kata kunci banyak gitu. Ya kan? Hmm. Ter- Terus turun ke bawah, ke pengalaman misalkan. Ke postingan ya postingan aja. Di pengalaman, nih kasih foto-foto begini. Ada uraiannya, ada fotonya gitu. Ada uraiannya, jabarin panjang nggak apa-apa kasih foto gitu. Nah, tadi kan kamu ada education. Di bawahnya education kamu langsung skill. Ini ada license and certification kalau punya project, mungkin kalau punya volunteer, KKN dan lain-lain kalau punya.
skill. Ya aku skill sampai 50, kamu mungkin skillnya bisa tambah lagi. Yakin aku skill masing-masing orang tuh banyak. Cuma belum kamu isi aja, Hmm. nggak Hmm. dilihat satu-satu gitu. Terus turun lagi ke bawah, terus turun lagi ke bawah. Di sini ada publikasi barang nih, kursus-kursus yang kamu pernah ikut webinar seminar dimasukin di menu proses capaian, honor and award. Barangkali kamu punya pencapaian tes score nih kalau kamu pernah TOEFL dan lain-lain. Terus klik di LinkedIn. Terus scroll lagi nih organisasi, kamu ikut organisasi apa gitu. Baru itu karena kalau interest, skill langsung interest paling bawah. Di atas ada, tes score belum ada gitu. Coba nanti dicek satu-satu ya, di profilmu dicek satu-satu, bagian gitu, berkaitan denganmu. Oke, aku lanjut yang terakhir soal LinkedInmu adalah yang berkaitan dengan pertemanan. Di sini kamu bagus ya, udah punya 500 plus connection. Nah, akun orang itu kan ada dua tik nih. Ada akun orang yang bisa kamu follow atau ikuti, tandanya plus begini. Ada orang Hmm. yang bisa kamu connect, tandanya pokoknya kalau follow itu begini, kalau connect itu begini. Ya Iya. kan? Nah, kamu sekarang berfokus dulu untuk yang begini nih. Connect ke orang baru sebanyak mungkin. Kenapa? Biar limit koneksi kamu ini maksimal 30.000 maksimal. Kamu masih jauh nih. Followermu masih 600-an, berarti koneksimu paling 600-an. Berarti baru Iya. 2% dari kuota yang diizinkan. Nah, kamu perbanyak connect-connect aja. Ke sesama job seeker boleh, ke orang yang sekarang udah bekerja di profesi yang lagi kamu pengen, boleh. Nih ya, di sini misalkan nih di sini ada HRD nih di sebelah sini nih. Connect aja gitu, nggak masalah gitu. Atau kamu nanti cari koneksi itu yang ada di menu atas. Menu atas tuh yang ada di menu network sini. Ya, menu-menu network yang ada di atas. Gitu. Gitu ya. Menu-menu network ini yang ada di atas ini nih, My Network Connect gitu. Itu kan ada banyak orang nih di sini gitu. Itu juga bisa kamu connect gitu. Jadi biar apa? Biar koneksimu banyak dulu gitu. Oke? Iya, Kak. Oke. Sampai di sini soal LinkedInmu ada pertanyaan nggak? Soal LinkedInmu dulu deh gitu. Kalau nggak ada Oke, pertanyaan, jelas, Kak. udah jelas? Udah jelas? Hmm. Oke, kalau Jelas. jelas sekarang kita lanjut aja dulu ke sesi yang private dulu ya, ke sesi yang off the record. Oke? Kak, bentar ya, Kak. Aku ambil kabel bentar.